Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Habib Abda Furqoni, saya sendiri Jeffrey, Ahmad Yakub, Ahmad Zulfahmi. Kami akan mempresentasikan mengenai model bisnis modern, praktik mal bisnis, dan persaingan dalam etika bisnis Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada e-bisnis. E-bisnis adalah model bisnis yang menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat paperless melalui electronic data interchange, email, electronic bulletin board, electronic fund transfer, dan teknologi lainnya yang berbasis jaringan. Yang kedua ada faktor pemicu e-bisnis. Nah, faktornya itu ada faktor pasar dan ekonomi seperti kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesempatan dagang regional, dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar. Yang kedua ada faktor sosial dan lingkungan seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi, pemerintah, kesadaran dan tuntutan praktik etis, kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik. Yang ketiga ada faktor teknologi yang meliputi siklus hidup produk dan teknologi inovasi yang muncul setiap saat. Yang selanjutnya ada e-komersi. E-komersi adalah sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Yang selanjutnya ada keuntungan e-komersi. Nah, keuntungannya itu yaitu ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ditemukan pada transaksi tradisional, dapat meningkatkan market expose, pangsa pasar, terus melebarkan jangkauan global reach, terus meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value chain. Untuk selanjutnya ada 4 pilar utama e-bisnis. Yang pertama ada orang, yang meliputi pembeli, penjual, perantara, manajemen, dan staf sistem manajemen. Yang kedua ada kebijakan publik, meliputi pajak, perundang-undangan, nama, domain, dan seterusnya. Yang ketiga standar teknik baik untuk dokumen, keamanan, protokol jaringan, maupun pembayaran. Yang keempat ada organisasi, yaitu mitra bisnis, pesaing, asosiasi, dan instansi pemerintah. Untuk yang selanjutnya ada infrastruktur pendukung e-bisnis. Infrastruktur pendukung umum pendukung bisnis meliputi security card atau authentication, pembayaran elektronik, dan katalog. Ada infrastruktur distribusi informasi seperti EDI, electronic data interchange, email, dan hypertext transfer protocol. Selanjutnya infrastruktur konten multimedia seperti HTML, Java, Triple W, dan VRML. Selanjutnya infrastruktur layanan jaringan seperti jasa Telkom, TV kabel, wireless, internet LAN, internet, dan extranet. Yang terakhir ada layanan interface yang baik untuk database, pelanggan, maupun aplikasi. Ada model e-bisnis. Yang pertama ada virtual storefront, yang kedua marketplace concentrator, yang ketiga information broker, yang keempat transaction broker, yang kelima electronic broker, yang keenam reserve auction, yang ketujuh digital product delivery, yang kedelapan ada content provider, yang kesembilan ada online service provider. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang model bisnis modern.
Jadi model bisnis modern dari model bisnis satu perusahaan dari waktu ke waktu pasti akan berubah seiring waktu. Seperti contohnya, dan perubahan ini didasari oleh uh, tuntutan untuk berinovasi dan kemudian tuntutan untuk menyesuaikan dengan konsumen dan juga agar tidak ketinggalan dengan pesaing. Salah satu inovasi di bisnis modern adalah uh, generasi T-Ford yang dilakukan oleh Ford, atau strategi just in time yang dilakukan oleh perusahaan Toyota. Nah, kemudian di masa modern ini inovasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada aspek digital, seperti yang kita lihat ada Amazon, ada Netflix, ada Spotify dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan-perubahan inilah yang menuntut kita untuk mempunyai atau mengkondisikan dengan etika-etika bisnis yang ada, karena dengan adanya inovasi-inovasi baru, cara-cara bisnis yang baru, maka ada cara-cara baru untuk melawan bisnis. Kemudian sangat penting untuk bagi kita untuk mempelajari bagaimana apa yang disebut etis dan mana yang disebut tidak etis dalam etika bisnis modern. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian model bisnis, kemudian ciri bisnis modern, kemudian contoh dari model bisnis modern itu apa aja, kemudian bagaimana urgensi penerapan etika dalam bisnis modern, kemudian yang kelima adalah sejarah pemikiran etika bisnis dari zaman ke zaman, bagaimana pemikiran filosof mengenai etika dalam bisnis, kemudian bagaimana penerapan model bisnis sesuai Nabi. Untuk pengertian model bisnis seperti yang tampak dalam PowerPoint, menurut Ehrman, model bisnis adalah hipotesis tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang, kemudian produk apa yang akan dijual, bagaimana cara perusahaan dalam mengumpulkan pendapatan, kemudian strategi pemasaran dan sebagainya. Kemudian definisi lain mengungkapkan bahasanya model bisnis membawarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap suatu nilai. Jadi suatu organisasi pasti akan memberikan nilai tambah atau nilai lebih bagi masyarakat. Kemudian jika kita ringkas secara intinya, model bisnis adalah menggambarkan bagaimana cara perusahaan dalam mewujudkan tujuan bisnisnya, kemudian seperti siapa yang dituju, kemudian apa yang kita lakukan untuk mewujudkan, untuk menuju konsumen kita. Itu termasuk dari strategi dalam menerapkan model bisnis. Kemudian ciri model bisnis modern. Dalam model bisnis modern didapati beberapa ciri-ciri yang menonjol dan cenderung tidak ditemui di model bisnis yang sebelumnya, di era sebelumnya. Yang pertama yakni spesialisasi. Jadi tiap industri itu semakin spesial dan semakin mengerjakan suatu hal yang sempit atau yang khusus, yang terspesialisasi. Misalkan hanya mengurusi untuk lampu saja, atau hanya mengurusi tentang ban mobil saja, atau yang lain sebagainya dan sebagainya. Begitu pula dengan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang muncul adalah jenis pekerjaan yang terspesialisasi. Kemudian yang kedua adalah saling keterkaitan atau interdependensi. Dalam suatu sistem model bisnis modern, dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain akan saling berkaitan. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan untuk memproduksi secara massal. Jadi perusahaan akan lebih cenderung untuk memproduksinya dalam skala besar supaya masyarakat yang dapat dituju lebih besar dan kemudian dapat menghasilkan profit yang lebih banyak. Contoh dari
model bisnis modern. Di antara contoh model bisnis yang baru yang merupakan inovasi terbaru dari model bisnis modern yang memanfaatkan teknologi ada 3, yakni dengan ride sharing atau pay as you ride, kemudian multimedia on demand, kemudian bisnis e-commerce. 3 contoh diantaranya. Pertama, ride sharing. Ride sharing contohnya adalah seperti Gojek atau Uber yang memungkinkan untuk semua orang menjadi pengendara taksi atau pengendara ojek. Dengan demikian, biaya perjalanan akan sangat mudah ditekan dan perusahaan tidak butuh untuk menggaji karyawan secara tetap. Kemudian yang kedua adalah multimedia on demand. Seperti contohnya adalah Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Perusahaan yang dengan model multimedia on demand, dia mengeluarkan berbagai konten multimedia secara banyak yang diakses dengan melalui internet, kemudian membebankan biaya langganan tiap bulannya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis e-commerce. E-commerce contohnya adalah Lazada, Amazon, Bukalapak, dan lain sebagainya, yang merupakan sarana jual beli yang mudah, kemudian juga terjangkau karena banyak promo yang ditawarkan. Selanjutnya kita akan mengenal atau mempelajari bagaimana sejarah pemikiran etika bisnis dari masa ke masa. Jadi menurut The George, terdapat 5 periode etika bisnis yang menjadi etika bisnis saat ini, yakni masa klasik. Masa klasik adalah masa ketika banyak filosof-filosof Yunani pada zaman dahulu, ketika etika diperbincangkan sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain seperti pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian masuk ke masa peralihan sekitar 1960-an. Di masa peralihan ini bisnis semakin berkembang, kemudian maraknya konsumerisme, dan kemudian ada pemikiran-pemikiran lain seperti komunisme dan marxisme yang muncul dan berkembang, menyebabkan munculnya kesadaran untuk bagaimana kita melakukan bisnis secara etis. Kemudian yang ketiga adalah kemunculan etika bisnis di tahun 70-an. Di tahun 70-an para filsuf kemudian bekerja sama dengan ahli-ahli manajemen untuk merumuskan bagaimana seharusnya etika-etika yang dilakukan oleh pebisnis seharusnya. Kemudian di era tahun 80-an, yakni perkembangan bisnis di Eropa. Di Eropa banyak mulai muncul sekolah-sekolah bisnis yang bagus. Hampir tiap universitas yang terkemuka pasti membuka suatu kelas bisnis. Nah, dari sini pelajaran etika bisnis mulai untuk diterapkan dan menjadi pelajaran mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian selanjutnya di era 90-an, di sini di era yang seperti sekarang ini, di mana pemahaman tentang etika bisnis tidak hanya didominasi oleh pemikiran-pemikiran di barat maupun di Eropa saja, akan tetapi etika-etika bisnis kemudian telah banyak disesuaikan oleh banyak pihak yang sesuai di negara asalnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya agar model bisnis yang kita lalui, yang kita kerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah Nabi ajarkan dalam Islam. Nah, secara umum prinsip-prinsip apapun dalam Islam harus diterapkan dalam praktek berbisnis. Nah, secara singkatnya ada 3 hal penting yang perlu untuk diterapkan oleh semua bisnis muslim untuk agar
bisnisnya lebih beretika atau bisnisnya lebih sesuai dengan etika Islam yang diajarkan oleh Nabi. 1. Jujur. 2. Memenuhi akad. Dan 3. Menghindari promosi palsu atau berbohong. 1. Jujur. Jujur dalam artian kita harus mengungkapkan barang seperti apa adanya dan tidak boleh menambah-nambahi atau berlaku curang. Kemudian yang kedua adalah menjaga agar selalu memenuhi akad. Seringkali dalam perusahaan atau kerjasama bisnis kita menemui banyak kerjasama atau akad-akad. Nah, kita harus memenuhi janji-janji kita sesuai yang tertuang dalam akad atau sesuai yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah menghindari promosi palsu atau promosi yang menyesatkan. Terkadang promosi hari ini cenderung menyesatkan meskipun tidak bohong 100%, akan tapi ada celah-celah yang digunakan agar orang tertarik tetapi sebenarnya bohong, seperti promosi clickbait atau promosi yang merugikan lainnya. Hal ini dihindari atau tidak disukai dalam Islam. Berikutnya kita akan melanjutkan tentang praktek mal bisnis dalam Islam. Di sini kita membagi dalam 7 poin, yaitu ada riba, yang kedua mengurangi timbangan atau takaran, yang ketiga ada gharar dan judi, yang keempat ada algab dan tadlis, yang kelima penimbunan, yang keenam skandal, korupsi dan kolusi, dan yang terakhir ada monopoli dan oligopoli. Di sini kita akan membahas tentang pengertian praktek mal bisnis terlebih dahulu. Jadi praktek mal bisnis adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, yang buruk, jelek, ataupun secara moral terlarang yang akan membawa kerugian bagi pihak pembeli atau pihak lain. Jadi biasanya yang melakukan praktek mal bisnis ini yaitu seorang pebisnis atau pegawai suatu bisnis, baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang akan merugikan pihak lain. Dan perilaku ini sungguh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan yang telah diajarkan oleh agama kepada kita. Berikutnya ada gharar dan judi. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang masih samar-samar, yang dimana seorang pembeli tidak mengetahui bentuk barang tersebut terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita ingin membeli bayi kambing yang masih dalam kandungan, tentu kita tidak tahu bayinya akan lahir cacat atau normal. Kemudian ada perjudian. Tentu kita semua tidak asing dengan apa itu istilahnya perjudian, di mana dia ada kedua belah pihak yang mempertaruhkan sesuatu. Apabila ada yang menang, maka dia yang akan memperolehnya. Kemudian ada riba dan menipu atau algab dan tadlis, di mana riba juga sudah tidak asing bagi ekonomi. Riba fadlal, yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang. Riba berkaitan dengan penetapan harga barang. Jika harga yang ditetapkan oleh penjual sangat tinggi, maka akan memberatkan seorang pembeli, dan tentu pembelinya tidak akan rela untuk membayar dengan harga sekian. Kemudian ada algab atau harga yang ditetapkan jauh dari harga rata-rata. Itu bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi lebih rendah juga tidak baik, karena tentu tidak ada yang mau menjual harga dengan lebih rendah daripada harga yang dia beli, karena akan merugikan dirinya sendiri. Kenapa juga lebih tinggi tidak baik? Karena akan merusak harga pasaran. Kemudian ada ihtikar dan mengurangi timbangan atau takaran. Ihtikar atau menimbun barang, hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk saat ini, karena banyak yang menimbun masker antara sebulan dan 2 bulan yang lalu. Hal itu tidak baik karena dia akan memperkirakan bahwa sekitar bulan depan ataupun tahun yang akan datang harga tersebut akan tinggi. Namun hal tersebut juga dapat merugikan dirinya. Contohnya saat ini bahwa harga masker sudah kembali normal dan penimbun sekarang sudah mulai rugi. Kemudian ada perdagangan yang identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kemudian ada korupsi, kolusi, dan skandal.
korupsi sungguh tidak asing bagi kita, di mana korupsi merupakan suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagian untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara ataupun pada bisnis yang dijalankan. Berikutnya ada kolusi, atau berikutnya ada skandal akuntansi atau skandal akuntansi perusahaan adalah skandal politik dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan kelakuan buruk pada eksekutif perusahaan publik. Kejahatan tersebut biasanya melibatkan metode kompleks untuk penyalahgunaan dana ataupun atau menyesatkan, melebih-lebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan, atau mengurangi pelaporan terhadap besarnya kewajiban yang dibayarkan. Jadi contohnya itu biasanya terjadi pada proyek, di mana banyak proyek-proyek biasanya yang akan memanipulasi data keuangannya sehingga pihak proyek akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Kemudian ada kolusi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara sembunyi-sembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu atau gratifikasi bisa disebut sebagai uang pelicin juga, agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek-proyek barang dengan pengadaan barang dan jasa tertentu, umumnya dilakukan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada monopoli dan oligopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menguasai penjualan barang tersebut ataupun pasar tersebut. Kemudian ada oligopoli, merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Dalam secara agama, monopoli dan oligopoli tidak baik karena dia akan menjadi penguasa yang berhak mengatur peredaran harga barang ataupun barang di pasaran, dan bisa semena-mena menaikkan harga barang tersebut dan memproduksinya secara terbatas, seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Persaingan dalam etika bisnis Islam. Persaingan berasal dari bahasa Inggris competition, yang berarti persaingan itu sendiri atau pertandingan dan kompetisi. Kemudian menurut kamus manajemen, persaingan artinya usaha-usaha dari dua belah pihak untuk menghasilkan pesanan dengan berbagai cara, diantaranya menawarkan harga, iklan atau promosi, kemudian variasi dan kualitas produk, kemasan, desain, dan lain-lain. Kemudian ada norma-norma syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh pedagang muslim, diantaranya menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang haram, misalnya seperti hewan-hewan haram menurut Islam, seperti hewan-hewan yang memiliki taring, kemudian barang curian misalnya yang haram atau hasil yang didapatkan tidak jelas. Kemudian yang nomor 2, bersikap benar, amanah, dan jujur. Jadi menjelaskan kepada pedagang, pembeli, kondisi yang sebenarnya dari dagangan yang mereka jual belikan. Kemudian yang nomor 3, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Jadi ditiadakan bunga dalam suatu proses jual beli, karena menurut Islam bunga itu dilarang. Yang nomor 4, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kemudian yang nomor 5, menegakkan toleransi dan persaudaraan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Jadi tidak semata-mata berdagang itu hanya untuk duniawi, mencari keuntungan sendiri,
melainkan untuk di hari akhirat besok. Kemudian persaingan usaha atau bisnis itu dibagi menjadi dua, di antaranya persaingan sehat atau healthy competition dan persaingan gorok leher atau cutthroat competition. Di antaranya persaingan sehat atau healthy competition yaitu persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis. Kemudian yang kedua, persaingan gerok leher atau cutthroat competition. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat atau tidak fair, di mana terjadi perebutan pasar di antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengaruh pada praktek menghalalkan segala cara. Misalnya kalau di sekitar kita kayak misal tukang parkir biasanya rebutan lahan, tidak mau bergantian dalam mencari rezeki, jadi saling mengedepankan ego. Kemudian hal-hal yang dipersaingkan dalam etika bisnis Islam. Di sini ada 4. Yang pertama barang, jelas barang, karena produk itu yang dipersaingkan baik atau jasa harus halal, spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya juga terjamin dan bersaing. Kemudian harga, karena sudah tidak rahasia umum lagi kalau pembeli pasti mencari harga yang lebih murah dari pedagang-pedagang yang lain. Kemudian tempat, dalam etika bisnis Islam tentunya tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. Dan yang terakhir pelayanan ke konsumen harus bagus, harus sesuai SOP yang sudah diberlakukan. Kemudian dampak positif adanya persaingan sebagai faktor penggali dan pengembangan potensi dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang terakhir, dampak negatif adanya persaingan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam etika bisnis Islam, ya seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan, adalah adanya kecurangan, tindak penipuan, dan sebagainya. Kemudian kesulitan tumbuhnya bisnis pemula. Ketiga, terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing. Jadi contohnya kayak misal seorang pedagang yang menjual harganya di bawah rata-rata untuk merusak pasar pedagang lain, biasanya diturunkan harga tidak lazim dari harga pasar yang sudah berlaku. Kemudian yang terakhir, dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan yang liar.